النور لاح النور لاح لما حضرنا أبا زهراء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah ma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita nikmat iman. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat akal. Tidak terbayangkan bila kemarin atau kemarinnya lagi Allah ambil salah satu nikmat itu, kepleset godong pisang, kulit pisang gegar otak rampung urusan. Lalu kemudian sampai hari ini Allah masih berikan nikmat-nikmat itu. Tentu ini bukan kebetulan. Ini pasti karena Allah merahmati kita, memberikan kesempatan di awal kita mengawali bulan Syawal, bahkan sudah di akhir ya. Di akhir bulan Syawal ini pasti Allah sedang meluaskan rahmat kita untuk memperbaiki hidup kita. Yang tadinya sholat masih telat, ayo bareng-bareng berbenah. Yang tadinya masih pacaran, segera bilang untuk menikah. Yang suami istri yang masih sering geger, ngapain sih pakai geger-geger barang? Ini banyak sekali kita diberikan kesempatan untuk berbenah. Maka bersama-sama benar-benar kita syukuri kesempatan-kesempatan ini dengan bareng-bareng baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sudah diberi putra, monggo silahkan, itu amanah Allah. Terutama putra pertama itu kadang-kadang sangat menguji kesabaran, sangat menguji kesabaran. Ini Syawal-Syawal ini banyak yang menikah. Adapun yang masih jomblo ya turut bela sungkawa sampai hari ini, dan bahkan kiamat sudah dekat kok ya urung payu-payu. Muga-muga istiqomah. Insyaallah. Kita ini tidak sadar, kita sudah sampai di bulan Syawal berikutnya. Dan banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang telah kita pakai. Namun sayangnya dari nikmat-nikmat itu kemudian kita gunakan untuk bermaksiat. Itu kan sayang seribu sayang. Suara saya jelas? Oke. Teman-teman semuanya, sepertinya kok tadinya saya sudah menyiapkan beberapa materi untuk hari ini, tapi bagaimanapun tetap perlu yang namanya halal bihalal. Halal bihalal itu memang hanya ada di Indonesia. Bila diterjemahkan ya wagu jane. Halal bihalal. Halal itu artinya halal, bi itu artinya dengan halal. Halal dengan halal. Bojo ya. Maksudnya secara makna kurang tepat, tapi Masya Allah, secara substansi sangat-sangat penting. Secara substansi sangat penting. Kalau ada yang mengatakan kenapa sih yang namanya maaf-maafan nunggu lebaran? Enggak nunggu lebaran sih, kapanpun memaafkan bisa. Namun apalagi pas lebaran. Sebagaimana Rasulullah juga mewanti-wanti kalau Ramadan itu harus menjaga lisan. Apa berarti di luar Ramadan kita tidak jaga lisan? Nah, kalau ketemu Ramadan super menjaga lisan. Demikian pula kalau ketemu Syawal super saling memaafkan. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Karena dengan halal bihalal ini dapat menjangkau apa-apa yang tak terjangkau. Orang nopo jujuk sampean ketemu konco aku njaluk ngapura yo, ayo lebar ngopo. Nah, tapi dengan event halal bihalal ini ada yang terjangkau dari sesuatu yang tak terjangkau. Tahu-tahu sudah pokoknya kita saling sama-sama nol gitu aja. Nah, itulah nikmatnya. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran ada sekian banyak bahasa. Ada bahasa afun, ain, fa, waw. Itu terulang sekitar 14 kali. Ain, fa, waw. Ada yang nanti jadinya afun, ada yang nanti jadinya ma'fun, ada yang nanti jadinya fa'fu, dan sebagainya. Di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata maaf. Yes, maaf gitu. Nah. Ada juga
di dalam bahasa Al-Quran menggunakan bahasa ghafurun, ghin, fa, ra. Itu nanti jadi maghfur, jadi ghafir, jadi ghafur, ya, faghfir, fastaghfir dan sebagainya. Itu terjumlah sedikitnya 124 kali. Nah, ketika sampai di Indonesia artinya sama-sama memaafkan. Padahal memaafkannya itu case yang berbeda. Ya memang begitu. Dari satu bahasa menuju ke bahasa berikutnya kadang tidak nemu wakil katanya. Jangankan dari bahasa Quran menuju bahasa Indonesia, dari bahasa Jawa di Indonesia saja kadang tidak nemu. Coba carikan bahasa Indonesianya kunduran truk, nggak bakal ketemu. Ketabrak depan, keserempet samping. Kunduran truk apa? Kemunduran truk. Atau bahasa Indonesianya kepentut, itu sampai hari ini juga belum ketemu. Maksudnya begini, Mas Mbak rahimakumullah. Ada banyak sekali bahasa-bahasa di dalam Al-Quran yang ketika diterjemahkan ke bahasa lain hanya menjadi satu bahasa saja. Padahal beda. Kalau afun itu memaafkan dengan cara menghapus dosa. Kalau ghafurun itu memaafkan dengan cara menutupi dosa. Sama-sama memaafkan. Kemudian saya tanya, antara memaafkan afun, memaafkan dengan cara menghapus dosa, menghapus salah, dengan ghafurun memaafkan dengan cara menutup dosa, sama-sama hasilnya memaafkan. Itu kira-kira baik yang mana? Yang ngapus atau yang nutup? Jawab aja. Yang menghapus atau yang menutup? Yang menghapus dosa atau yang menutup dosa? Yang tegas dulu. Menghapus atau menutup? Salah ternyata. Salah. Karena kalau setiap kita berdosa terus kemudian terhapus dari ingatan-ingatan kita, kapan kita istighfar? Ingatan-ingatan masa lalu tentang kewagu-waguan zaman dulu, biyen wis tau nglakoni barang-barang sing jelai-jelai. Itu penting agar saat kita ingat, astagfirullahaladzim, ngono aku meh gaya ya padahal biyen ya Allah, elek. Penting seperti itu. Kalau semua terhapus dari dalam diri kita tentang kesalahan diri atau tentang kesalahan orang lain, kapan kita istighfar? Maka memaafkan dengan cara menghapus dan menutupi itu baik yang mana? Menutupi. Salah mana? Salah mana? Ya Allah. Kalau semuanya cuma ditutupi tanpa dihapus, kayak apa kita? Memori puluhan tahun, hal-hal buruk tentang diri, hal-hal buruk tentang orang lain masih tertulis sangat jelas dalam memori kita. Stres hidup kita. Betul atau tidak? Maka baik yang mana? Yang menghapus atau yang menutupi? Oh, aku punya. Itulah indahnya Al-Quran. Punya jalur sendiri-sendiri, punya case sendiri-sendiri. Maka ada saat-saat kita memohon ampun dengan bahasa afun. Pas Ramadan kemarin, Allahumma innaka afuun karim. Maka pakai afun. Ada saat-saat kita memohon ampun dengan bahasa ghafurun. Astaghfirullahaladzim. Sama-sama penting. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau Nabi bagaimana? Kalau Nabi lebih keren lagi. Nabi itu ada banyak sekali contoh yang tak terhitung jumlahnya. Salah satunya yang paling jenengan sering dengar inilah ya. Sering banget mendengar. Nabi berangkat ke masjid diludahi orang. Berangkat lagi diludah lagi. Berangkat lagi diludahi lagi. Berangkat lagi diludahi lagi. Terus kemudian yang meludahi Nabi itu orangnya apa? Sakit. Pas orang tersebut sakit, kemudian Nabi ngapain? Mentilai, menjenguk, mentilai itu jenengan orang iso bahasa Indonesia. Menjenguk. Pada saat Nabi menjenguk, kemudian Nabi memaafkan atau tidak? Mbak, jawab dengan tegas. Nabi memaafkan atau tidak? Mbak kok jenengan kejan. Mbak, Nabi memaafkan atau tidak? Ternyata tidak. Kali ini sing lanang sing ora tahu salah. Kali ini aja, kali ini. Nanti berikutnya setelah keluar wanita yang tidak pernah salah. Kembali ke kaidah awal. Ternyata Nabi itu tidak memaafkan.
Loh kok bisa Nabi tidak memaafkan? Ngapain Nabi memaafkan? Wong dari awal Nabi tidak jengkel. Proses memaafkan karena awalnya jengkel, betul. Lah kalau tidak jengkel dari awal, memaafkan atau tidak? Tidak, karena memang dari awal tidak ada marah, tidak ada jengkel. Nah, kalau itu namanya adalah Raufun Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina Raufun Rahim. Ya, semoga kita mirip-mirip Nabi lah. Amin. Ya, berapa persen gitu. Saya bahasa Indonesianya belum ketemu itu yang Raufur Rahim. Rauf itu hati Nabi sedemikian longgar. Kenapa? Karena ada visi besar di balik itu. Kenapa Nabi tidak marah dari awal sehingga tidak perlu memaafkan? Kenapa? Karena memang ada visi yang lebih jauh lebih penting dibanding itu. Sehingga untuk meributkan perkara ngedoni ki ora ono waktu. Nggak ada kis di dalam hatinya, ada ruang. Udah ada ruang. Kenapa? Karena Nabi punya visi besar. Visi itu rahmatan lil, visi dakwah rahmatan lil. Ya ada mirip-miripnya di dalam bahasa Indonesia. Saya belum ketemu lagi soal bahasa ini. Ya, akhir-akhir ini lagi sering banget ngaji tafsir, tapi dari sisi-sisi bahasa. Nanti insya Allah tak niati benar-benar ada juhud, ada kesungguhan, tak niati jangan doakan semoga istiqomah. Pokoknya kalau pas duha itu pengen ngaji khusus tafsir tapi dari sudut bahasa itu enak banget. Ada beberapa kitab tafsir yang ngupas akan hal itu. Ya kalau jenengan tidak bisa hadir, ya memang tidak ada langsungnya, itu nanti live aja lah. Nanti saya sambil di pondok daripada ungkang-ungkang golek bahasa Indonesia ora ketemu mana ungkang-ungkang. Mending gue gawe ngaji. Baik, saya lanjutkan lagi. Bahasa Indonesia dari Raufun itu belum ketemu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya malah ketemu Mas Mbak. Bahasa Inggrisnya itu adalah the nuwoni. The apa? Nuwoni. Nuwoni ki ora ketemu bahasa Indonesianya. Sampeyan punya anak kecil. Bayangkan di sini sing jomblo. Dia anak kecil. Yus plus bayangkan di bojo lah. Dia anak kecil masuk ke kolong meja. Si anak tadi bilang, ya ini adik ndak kelihatan toh, ndak kelihatan. Kita sebagai orang tua kan nuwun itu. Iya mana ya adik di mana? Kan gitu toh. Apa terus halah kuwi ketong. Kita kan akan dengan rela ditipu, dengan rela dihapusi kan. Itu kalau disebut kedoliman kan ya dolim, wong nangis or ketok cetrok ngono kuwi kita dengan sendiri. Oh ndak mana ya. Kenapa? Ada visi besar. Visi besar. Visi itu namanya rahmatan lil alamin. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka ya semoga kita ada mirip-miripnya ke situ. Amin Allahumma amin. Contoh lain, Nabi itu pernah ada dua orang namanya Arbad sama Amir. Arbad sama Amir ini ngobrol. Bat Bimir. Kok bukan Muhammad lewat. Ya kan namanya juga orang berburu Islam ya. Kalau nyebut Rasulullah itu ya jangkar ngono ki ora nganggo apa-apa langsung Muhammad ngono. Ngonek Muhammad lewat. Aku tak ngajak ngobrol, kata Arbad. Kowe Tomir saka mburi dari belakang langsung ambil pedang tujes dari belakang. Usia beres. Bener. Rasulullah lewat, Arbad di depan Nabi ngajak ngobrol. Begitu ngajak ngobrol, ambil dari belakang langsung menghunus pedang. Ternyata nggak bisa bergerak itu. Tangan Amir itu nggak bisa bergerak untuk mengambil pedang. Karena nggak bisa bergerak, wis golek ide liyane, ora usah nganggo pedang-pedangan, tempeleng we langsung. Pas mau memukul itu Amir, ternyata tidak ada siapa-siapa kecuali di situ ada Arbad. Berarti Rasulullah tidak nampak. Oleh Allah dihilangkan dalam pandangan Amir. Wih, iki nek tak antem sing kena koncoku dhewe, ora sida. Habis itu Rasulullah pergi. Ngomongi wong loro. Lho piye to, Mir? Wis tak jak ngobrol Muhammad tenanan ora mbok jus ngono.
Jus biak ngale ra karuan kok. Ya apa mbok tempeling-tempeling lho, tempeling malah kena kowe. Kata Amir, lu kok bisa? Muhammad itu tidak ada. Rasulullah SAW kala itu sambil lewat, sambil mendengarkan sayup-sayup perkataan dua orang itu, tapi sambil berdoa, Allahumma hdi Bani Amir. Ya Allah, Engkau berikan petunjuk pada anak cucunya Amir. Ono wong kok keren begini. Coba sampean diloroni karo wong terus kemudian ya Allah dia yang menyakitiku ya Allah. Semoga putra putrinya solih solihah. Sorry tuh ya. Betul. Nggak kelas kita ini sorry. Ono wong tuh ora pokoke. Masya Allah. Inilah Rasulullah. Raufun Rahim. Ya Allah. Longgar sekali hatinya. Ya kita latihanlah kecil-kecil, dibiasakan mas sejak muda. Nanti kalau sudah tua itu mencapai 40, kalau tidak terbiasa memiliki hati yang longgar, usus yang dawa begitu, di keluarga itu lebih ribut terus mas, Mbak. Sebab makin sepuh itu biasanya makin sensi. Maka latihanlah sejak sebelum umur 40. Kalau ibarat bangunan sebelum 40 itu cor-coran tapi masih bisa dirubah lah. Lah kalau sudah di atas 40 lebih 50 gitu baru mendapatkan ilmu-ilmu ya persis seperti ngerubah cor-coran garing. Sangel nih di ini. Ya. Maka penting panjenengan ngaji mumpung masih muda-muda seperti ini. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Nah, gimana? Kita lanjutkan tentang masalah memaafkan atau langsung masuk tema? Gimana? Memaafkan dulu ya, dan clear dulu ya. Jadi setelah saya terangkan tentang seperti itu, saya berharap panjenengan memaafkan seluruh kesalahan saya. Lah, kalau kesalahan panjenengan tidak saya maafkan. Tidak saya maafkan pokoknya. Kenapa? Karena orang duwe salah. Pokoknya kalau saya salahnya banyak. Minimal yang paling jelas adalah datang telat. Datang telat wis toh. Walaupun pas sampai datang telat tidak ada permasalahan apa-apa. Insyaallah ya Rahmanir Rahim. Jadi kalau ya baik kita akan masuk ke Unwanul Hikam, tapi kita ngulang materi dikit aja. Ini nginget-inget mumpung ketemu momen ya, mumpung ketemu. Ada satu bahasanya demikian. In asa'a musi'un falyakun fi 'urudi zallati safun wa ghufranu. Kata Syekh Abdul Fath Al-Busti. Ketika datang orang yang menyakitimu, mengkhianatimu, membuat kamu rugi, membuat kamu sesek hatinya, membuat kamu puyeng pikirannya, membuat kamu kemudian merasa terhianati, bahkan terdolimi dan sebagainya, maka lakukanlah dua hal. Dua hal ini persis seperti yang dikatakan tadi pertama saya pakai bahasa afun tadi. Tapi bahasa afun maupun ghufran ini akan sulit sekali untuk diterapkan. Afun itu apa tadi? Memaafkan dengan cara menghapus dosa. Ghufran memaafkan dengan cara menutup dosa. Baik afun maupun ghufran ini sulit sekali ditempuh bila tidak ada satu lagi bahasa. Bahasa ini terdapat dalam surah An-Nur. Yakni bahasa falyafu wal yasfahu. Kata-kata isfahu itu turun pada saat Rasulullah SAW ada satu kejadian besar di dalam rumah tangga beliau. Apa itu? Hadisul ifki, di mana Sayyidah Aisyah sang istri pernah dituduh apa? Selingkuh. Lorone kaya ngopo Mas? Ini istri Nabi dituduh selingkuh. Wah, Madinah ramai kala itu. Yang paling tidak terima dan ini wajar sekali adalah ayahandanya. Ayahanda Sayyidah Aisyah siapa? Siapa? Nah, unu tahu nyambungan cerita-cerita Nabi. Siapa? Sayyidina Abu Bakar. Tidak terima. Sayyidina Abu Bakar jauh sebelum itu tuh suka.
ngasih berdonasi, wah pokoknya orang yang paling dermawan setelah Rasulullah itu ya Sayyidina Abu Bakar. Masya Allah, Sayyidina Abu Bakar itu ya Allah, wong pokoknya tidak ada seujung kukunya kita ini dengan Sayyidina Abu Bakar. Dermawannya luar biasa. Pada saat beliau sedang tersakiti seperti itu, tiba-tiba dalam hatinya itu kepingin menghentikan memberi sesuatu kepada orang-orang yang pernah terlibat turut menggunjing putrinya, dan itu wajar sekali. Lalu turunlah ayat falyafu wal yasfah. Saya Abu Bakar, falyafu, kau maafkan dengan cara kau menghapusnya, wal yasfah, dan engkau isfah. Isfah itu bahasa sing paling gampang adalah setiap kejadian itu punya makna hakiki, itu isfah. Kalau dalam bahasa Unwanul Hikam tadi itu saya sebutkan, in asa amusiun falyakun fi urudi zallati sofhun. Nah, jadinya sofhun itu. Kalau tadi wasfahu itu perintah, kalau sofhun itu masdarnya. Nah, ya orang santri angel nih masdarnya. Angel aku budar ono iki masdar. Masdar sofhun itu adalah memaknai kejadian dengan makna yang hakiki. Itu kalau kita mampu melakukan hal itu, kejadian, nyari makna yang hakiki dari kejadian, maka proses afun maupun proses ghufran itu lebih mudah untuk ditempuh. Apa itu makna hakiki? Makna hakiki setiap orang yang disakiti, makna hakiki setiap orang yang didolimi. Makna yang pertama, dia mendapatkan tiket doa mustajab. Ini sudah sering saya bahas. Maka pada saat tiba-tiba sampean dibikin sakit sama si A lah atau si B dan sebagainya, sampean punya doa apa? Mustajab. Tapi umumnya doa mustajab itu kemudian kita gunakan untuk apa? Membalas orang yang menyakiti. Ya Allah ya Rabb, katanya dia mau menikahiku ya Allah, ternyata dia menikah dengan temanku, lebih jelek lagi. Sudah gitu aku malah diundang, disuruh jadi MC. Umpamanya, udah gini aja lah ya Allah, saya didolimi, itu doanya mustajab ya Allah, semoga keluarga dia kocar kacir, misalkan begitu, wal'iyadzubillah, keluarganya kocar kacir, bisnisnya ambruk, seluruh wajahnya penuh dengan panu, dengan variasi panu. Detail, detail. Wah, merah, kuning, hijau, putih. Wah, Masya Allah. Kalau seperti itu, maka malaikat yang ada di kanan kiri kita mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkan. Wa anta kadzalik. Tapi kau juga. Dalam riwayat yang lain, wa anta kadzalik awalan. Tapi kau duluan. Berarti doa buruk justru akan apa? Kembali kepada yang mendoakan. Waduh, repot kuwi malahan. Kono wis malah enak-enak nang pelaminan wis malam pertama kirim donga elek malah kene uran bojo-bojo. Mumet segawe. Ah terus gimana? Ya doa yang baik lah. Ya Allah, dia yang sudah ada di pelaminan, semoga sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang solih-solihah, cepet haji, cepet umroh. Ora percaya. Ora percaya. Nggak percaya. Nggak percaya. Akhirnya paling burine ngacau cepet mati itu. Atau anaknya mirip aku. Astagfirullahaladzim. Tunggu elek, doa julek, khawatir apa? Balik. Doa baik. Sorry. Terus gimana ini? Nah, inilah pentingnya ngaji. Saya tidak bosan-bosannya seperti ini, bukan apa-apa, karena saya sendiri sedang mengingatkan diri saya sendiri. Saya ngajar seperti ini, tapi pada saat insiden terjadi cok lali. Jadi udah dikira wah Ustaz nak tenan adem piye mumet bodoh. Kita ini butuh mengulang-ulang ilmu. Kenapa? Ya karena kejadian itu terus terulang, bahkan diulanginya lah kadang-kadang lebih daki. Maka kita butuh mengulang-ulang ilmu. Ya Allah, ya Allah ya Rahman. Masya Allah. Oleh karena itu
Terus doanya bagaimana? Doanya itu yang paling simpel adalah kita langsung iling pada apa yang sedang menjadi hajat kita, apa yang sedang menjadi permasalahan kita. Tidak fokus kepada orang yang menyakiti. Ya, kalau contoh yang paling sering saya ulang ya yang kemarin itu. Ada orang datang ke pondok. Saya sudah ada pondok atau belum ya? Agak lupa saya, pokoknya datang ke rumah. Dia rumah sakit karena anaknya lagi sakit. Mas-mas yang masih jomblo belum pernah merasakan. Punya anak masih kecil lalu kemudian sakit. Saawak ki gembreges tenan. Mentolon donga, ya Allah, jangan anakku ya Allah, aku saja. Tapi donga aku kuwi, mbok aku sehat, anakku sehat aja tanggung. Baik, saya lanjutkan. Rumah sakit, datang ke pondok terus kemudian bilang begini, saya minta doa, anak saya itu mau operasi. Dan ini operasinya pun 50-50, bisa hasil, bisa tidak hasil. Kalau tidak hasil akibatnya fatal, tapi kalau tidak operasi juga fatal. Lah kalau saya sampai bingung mau apa. Hanya dengan keajaiban pertolongan Allah, doa yang mustajab itulah perkara selesai. Jelas-jelas saya lagi seperti ini kok yang dilalah. Di kompleks saya ini difitnah macam-macam. Andai lagi saya tidak lagi sibuk rumah sakit, itu orang satu komplek yang menfitnah saya dan tak datangi, tak jak single tenang. Aku ki bahasane cok ora pas ngono yo Singapura yo. Intine kuwi lah. Masyaallah. Saya bilang begini. Lah terus bagaimana? Jenengan yang dibutuh kesini mau apa? Saya kesini mau didoakan. Jangan minta doa saya. Jenengan itu doanya sudah mustajab. Loh kok bisa? Iya. Dihadiahi sama orang yang menfitnah. Kok bisa? Nah, ngaji sebentar, pendek. Enak. Oh, gitu ya. Tapi saya sakit. Semakin sakit semakin mustajab. Masya Allah. Dan biiznillah ya, qadarullah, dia akhirnya fokus pada hajatnya, yakni anak sehat, dan qadarullah Allah sembuhkan. Maka sejatinya orang yang membuat jengkel, mengkhianati dan sebagainya, bahkan mungkin mendolimi dan sebagainya, itu sebenarnya orang yang menyakiti atau orang yang berjasa. Dijawab saja, menyakiti atau berjasa. Nah, sing paling fasih bilang berjasa itu akhwat-akhwat. Mungkin yang paling sering kali ya. Masya Allah, berjasa. Kalau orang berjasa, harusnya kita katakan apa kepada mereka? Terima kasih. Tidak layak untuk kemudian kita benci. Nah, itu namanya safhun. Itulah makna dari falyafu walyasfahu. Kalau safhunnya berhasil, maka memaafkannya lebih ringan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Gampang. Simpel banget. Ya Allah. Ini jane ngaji berat atau ringan? Ringan. Ringan atau berat? Ringan. Nek dibahas. Maka ngaji itu dibahas harus ringan, dilaksanakan memang harus berat. Loh kok memang harus berat? Iya, sebab dengan berat kita mempraktekkan ilmu, maka kita akan melibatkan Allah yang Maha Kuat. Nek ndak gitu, nek ringan semuanya, kapan kita bilang ya Allah tolong saya? Ndak pernah nanti. Lalai nanti kita. Itulah pentingnya hal-hal berat agar kita ingat sama yang Maha Kuat. Ya mayalah buat update status. Insyaallah. Itu makna pertama. Ada sekian banyak makna. Dulu saya cuma punya 3. Ini banyak ternyata maknanya. Begitu tak buka kitab syarah. Itu makna pertama dari setiap kejadian kita disakiti.
Itu kalau benar-benar orang lain menyakiti atau benar-benar orang lain mendolimi. Yang sering, terutama bagi akhwat, bagi wanita, adalah merasa terdolimi. Jadi merasa toh, ya wis ora apa-apa lah. Apakah nanti mustajab tenan apa ora? Ya mungkin merasa mustajab. Aduh, angel. Tapi gitulah, pada intinya kita kembali ke ngaji kita yang mungkin sekitar berapa ya? Ngaji belum lama, tapi karena kepentok pandemi ya jadi 2 tahun yang lalu. Terus ngaji 2 tahun yang lalu, bahwa setiap kesalahan antar manusia tidak pernah akan terjadi kesalahan itu mutlak dari satu pihak. Setiap kita pasti punya peran salah, kecuali Nabi loh ya. Kalau Nabi tidak pernah salah. Nabi tidak pernah salah. Maka itulah pentingnya kemudian kita tidak terlalu sangat the bateks rumongso bener terus, the gondux rumongso disalahi terus. Jangan. Karena kalau kita merasa disalahi terus, mungkin itu betul. Tapi orang yang pihak yang berikutnya, pihak yang sana pun merasa hal yang sama. Dari situlah kita pernah ngaji kan, bahwa setiap permasalahan di antara hablum minan nas itu pasti ada peran siapa yang salah, siapa yang betul, itu tidak di satu pihak toh. Dari situlah pentingnya tetap saling memaafkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Karena kita manusia pasti punya salah. Pasti punya salah. Nah, itu makna pertama. Kemudian di makna yang nomor 2, Mas, sampean mangkat umroh, tak tungake mangkat kabeh, amin. Terutama Ramadan, Mas. Saya itu pokoknya jenengane wong seneng cerita kan ya ora dosa. Ternyata nek Ramadan enak tenan. Masya Allah. Subhanallah, umroh Ramadan. Ini tidak dalam rangka apapun. Tidak dalam rangka promo, apalagi promosi nggih ngopo. Ini benar-benar dalam rangka bila sum'ah wala riya, apalagi buat sum'ah buat ngapain. Iki kayak ana wong seneng terus cerita kan wajar. Masya Allah, ternyata luar biasa. Panjenengan bisa bayangkan orang di luar Ramadan ya, di luar Ramadan. Kalau ke Mekah tiba-tiba jadi sregep ke masjid. Kenapa? Berkahnya tempat. Betul. Orang di bulan Ramadan di luar Mekah, misalkan di Indonesia, tapi pas Ramadan di Indonesia di luar Mekah, itu pasti jadi lebih semangat dibanding selain Ramadan. Begitu Ramadan kan, wah Masya Allah, menaik Ramadan awal ono wae, wah mirip-mirip malaikat, wah, iya kan, sholat terus harus deres Quran terus gitu. Kenapa? Berkahnya waktu bernama Ramadan. Kalau Mekah berkahnya tempat, ini berkahnya waktu. Berkah itu nek maknane aja angel-angel. Berkah itu pokoknya di dalam hati ini kita terdorong untuk melakukan kebaikan. Itu namanya berkah. Lah keberkahan waktu sama keberkahan tempat menjadi satu. Masya Allah. Niki api terus. Maka kita yang ingin baik dan kemudian Allah kasih kesempatan dan kemudian Allah kasih keberkahan waktu, tempat, Masya Allah, nikmat luar biasa. Kalau di luar Ramadan, di luar Mekah, kita ini kan kepengen jadi wong apik, tapi lali-lali ngapusi. Ngapusi maneh, astagfirullahaladzim. Ngomong meneng dikira sombong, barang ngomong kok keceplos tuh ya Allah. Kita kan pengen baik, tapi itu sulit. Lah kalau ketemu keberkahan waktu sama keberkahan tempat, Masya Allah, berkahnya luar biasa. Nikmat. Wis, daripada semen penasaran mangkat wis lah. Wis tau mangkat ki ning ngulon terus tebus. Enggak, maksudnya sama memiliki niat ya, sama ada ikhtiar-ikhtiar dikit gitulah. Terus ngulon. Masya Allah. Baik, saya lanjutkan. Sepanjang mau berangkat umroh, pas mau mangkat dilalah kok yono sing nyangoni. Perjalanan katakan 10 hari sampai 12 hari sampai 17 hari gitu misalkan, mau keluar negeri gitu, kok ono sing nyangoni. Ini seneng atau seneng banget? Oh, seneng banget.
Iki karo mikir-mikir iki cukup ora, cukup ora. Ono sing sesat. Ini cuman 10 juta buat sangu. Masya Allah, senangnya Pak. Luar biasa. Padahal perjalanan 10 hari loh bro. Senangnya ra karuan. Lah ada sebuah perjalanan yang tahunan. Tahunan. Kalau sudah jalan tidak mungkin mundur. Bukan tahunan lagi. Triliunan tahun. Miliaran tahun. Kan sudah tahu toh. Di dunia paling 80 tahun, 90 tahun, tapi kalau di akhirat berapa? Triliun, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, miliar, triliun, triliun, miliar, triliun. Lo kok ono sing nyangoni buat bekal kita perjalanan. Saya tanya, seneng atau seneng banget? Seneng atau seneng banget? Jawab, seneng atau seneng banget? Panjenengan disangoni oleh orang-orang yang ngerasani. Panjenengan disangoni oleh orang-orang yang pernah ngeloroni hati. Itu berarti kita disangoni. Oh nek ngono terhadap yang jengkeli tadi itu, berarti dia nyangoni bekal yang paling kita butuhkan. Kita katakan apa kepada mereka? Kita katakan apa? Terima kasih karo batak apa karo guyu? Karo batak apa karo guyu? Masya matur suwun Mas. Wong aku wis merem lho sampeyan ijik bahas aku, alhamdulillah. Kan ngono. Damai, damai, damai. Itu Masya Allah. Kalau makna safhun, makna hakiki seperti ini tertemukan di dalam hati kita, terinstal dengan baik, memaafkan itu perkara yang mudah. Memaafkan perkara yang mudah. Dan saya tadi dari awal katakan, ini makna hakiki, bukan ngayem-ngayemi. Nek ngayem-ngayemi lah konco wis to diambil positifnya aja. Positif ya barang negatif, positif. Itu konco. Tapi ini bener-bener makna hakiki. Masya Allah. Nggak kurang-kurang dalil kan orang didolimi dapat doa mustajab. Nggak kurang-kurang dalil kan bahwa orang yang dirasani, disakiti itu ternyata ditransfer pahala. Nggak kurang-kurang dalil kan? Banyak sekali. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka harapannya panjenengan keluar dari majelis ini, semua yang pernah ada riwayat menyakiti di hati, di benak kita semuanya sudah termaafkan. Hati ini telah bersih. Sudah tidak ada dendam. Sudah tidak ada apa? Dendam. Alhamdulillah Mas, matur suwun. Banyak sekali hikmah gitu. Alhamdulillah Mbak, matur suwun, terima kasih. Banyak sekali hikmah. Terima kasih. Nah, wis enteng. Terus kelingan pasti loroni. Ono sandal pengen tak balang gitu. Jangan begitu Mas. Kita sudah menemukan makna hakiki, maka jangan kembali pada sesuatu yang majazi-majazi, yang tidak hakiki. Masya Allah. Kemudian yang nomor tiga. Ini pernah saya sampaikan. Ada orang datang ke rumah sampean, tiba-tiba ke rumah yang ngekos di kos-kosan, dibersihkan itu kamar. Kalau rumah itu dibersihkan, itu rumah dilapel, dicuci piringnya, wah komplit. Terus itu cucian jomblo itu kan kadang-kadang 2 minggu toh. Cucian jomblo itu 2 minggu, mambune, kowe nek nggo parfum larang kuwi. Kuat banget soalnya. Tiba-tiba dicucikan. Terus kemudian kaca juga dibersihkan sampai rumah itu bersih. Gitu ya Mbak, sampai rumah itu bersih. Habis itu orangnya pergi begitu saja. Kira-kira dibiarkan pergi begitu saja atau kita panggil untuk kita ucapi terima kasih? Panggil. Kita bilang apa? Terima kasih. Mas, Mbak, urip nang donya sing paling perlu diresiki ora mung omah. Omah bakal ditinggal. Sing paling perlu banget diresiki dosa. Kita ini dosanya ya Allah, sakai ra karuan. Loh kok kemudian ada seseorang yang turut ngerewangi, membantu membersihkan dosa, bersih. Maka asyaddun nasi
balaan al-anbiya tsummal amsal tsummal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang ada kebaikan, ada kemiripan dengan nabi. Kalau nabi sih sudahlah pasti maksum, tapi orang-orang soleh setelahnya itu juga diuji. Dan ujian-ujian yang paling kerasa itu lihat bahasa Al-Quran, detail banget Al-Quran itu bahasanya begini. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladziina idza asabatuhum musibah qalu apal kabeh jan pucuke tok. Itu yang pertama itu bukan ujian harta. Yang pertama bukan ujian uang. Yang pertama itu minal khawfi, ujian psikologis. Barangkali kita pernah dikeplak uang dan sebagainya. Yo sakitnya langsung hilang begitu sampai rumah. Tapi malu, ujian psikologisnya ndak hilang-hilang. Betul kan? Nah, ujian psikologis itu wajar. Nah, setiap orang yang menyakiti seperti itu sejatinya orang yang sedang membersihkan dosa kita. Kalau dengan bahasa yang lain adalah kita sedang dipersiapkan menjadi orang yang lebih baik. Orang yang lebih baik. Kalau begitu berarti orang tersebut orang yang jenggeli atau orang yang berjasa? Berjasa atau jenggeli? Berjasa. Harusnya kita katakan apa? Terima kasih. Ya kirimi pulsa. Itu ya. Masya Allah. Mas Mbak rahimakumullah. Lah kalau kita yang juga pernah punya salah, karena tidak mungkin kesalahan itu di pihak sana tok Mas Mbak. Setiap kita kan pasti punya cerita-cerita wagu masa lalu kan. Mas, dah itu urusan apa beda-beda. Bisnis lah, kerjaan dan sebagainya. Ada riwayat-riwayat sing nek kelingan ki koyone wajah wong pengen diwewes-wewes gitu loh. Nah, saya tanya sama panjenengan semuanya. Kalau pihak sana salah, pihak sini pun punya salah. Berarti yang meminta maaf siapa? Harusnya sama-sama. Tapi sana belum ngaji, berarti yang meminta maaf siapa? Diri kita. Wah, mau aku nek kon njaluk ngapura abot, ngel. Yo tak ngapura, tapi nek aku sing njaluk mau gengsi. Weruh wis hawane koyo kudu tak. Mas, Mbak. Saya juga pernah punya cerita seperti itu. Dadi ora sampean tok. Ada sedikit kejadian. Kemudian pas ya momen lebaran itu kan asik toh kalau buat silaturahim. Saya datang sambil nyetir sama istri. Yuk kita ke sana. Wah, mau Mas? Lu kok mau gimana? Kono sing salah. Lho. Wis ngaji mosok ngene. Ya wis lah. Angel. Beneran memang seperti itu. Dan dalam bayangan diri saya sendiri tuh yang namanya mau meminta maaf pada orang yang jelas-jelas berbuat salah kan ora karu-karuan rasane. Gojo-gojo dia banting pintu atau banting muka lah minimal, banting piring, banting setir, banting tulang, sak banting-bantingi. Kan ada bayangan. Padahal iki anggo gowo roti kan gitu ya. Rotokne bayang. Berat Mas. Berat. Kemudian menjadi ringan bagaimana? Menjadi ringan adalah dengan satu kata. Saya tanya sama sampean semuanya. Silaturahim ini saya ulang setiap tahun Mas. Biar setiap tahun gitu kita sudah bersih dari yang namanya dendam. Kepo itu. Bersih dari namanya marah sama orang lain. Yang penting itu bukan seberapa sakit. Yang penting itu seberapa kita bisa memaafkan. Wong sok ben tekan akhirat sing ditakoni wis ngapura apa urung? Ora kuwi diloroni apa ora? Lah diloroni apa ora yo kabeh wis tau diloroni to Mas. Aneh men. Kan iso ngapura apa orang kan? Masya Allah. Lanjut. Saya tanya, janjane silaturahim, ya, itu hablum minallah atau hablum minan nas? Minan nas? Salah ternyata. Silaturahim yang perintah siapa?
Yang ngasih pahala siapa? Kalau dibalik silaturahim man habba yusatalahu fi rizqi wa yansa'alahu fi asari falyasil rahimah, diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya berkah silaturahim. Yang manjangin umur siapa? Berarti silaturahim itu hablum minan nas atau hablum minallah? Mesti ngono sampean. Tiap tahun cek bingung kok. Minawanas ngono. Angger-angger ngono tiap tahun dibahas kok. Ya. Ini silaturahim itu hablum minan nas sekaligus hablum minallah. Minallah sekaligus hablum minan nas. Yang hakiki itu hablum minallah. Ya, hakiki itu hablum minallah. Karena silah itu artinya nyambung, rahim itu makna dasarnya adalah rahimnya Allah itu. Berarti rahmatnya Allah itu, berarti kita silaturahim nyambung kepada lampu rahmatnya Allah. Kita kalau mau ngidupin lampu itu kan tidak harus penean dulu. Kan pasti ada satu tombol namanya saklar. Baru lampu itu hidup. Biar lampu rahmat Allah. Silah artinya nyambung. Rahim itu rahmatnya Allah. Berarti kita menginginkan lampu rahmat Allah itu hidup. Caranya adalah mendekati saklar. Siapa itu saklar? Seduluri dhewe sing wis tahu meneng-menengan. Teman sendiri yang sudah pernah gontok-gontokan. Gitu. Cetra itu kita lagi ngidupin saklar. Adapun kita hidupkan saklar, kita datang ke sana, seret, njaluk ngapura, misalkan kayak aku kejadian saya Mas, saya minta maaf ya kejadian yang dulu. Nah, atau bener ustaz sing njaluk ngapura berarti ustaz sing salah toh? Angel. Kejadiannya seperti itu enggak apa-apa. Yang penting kita sudah hidupkan saklar dari lampu rahmat Allah, biar hidup lampu rahmat Allah kepenak uripe. Dene wong kok ora gelem, ya sudah, itu urusan dia sama Allah. Tugas kita berbuat baik, selesai. Nantilah lampu rahmat Allah datang untuk kita. Enak nanti dirahmati Gusti Allah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi clear ya, malam ini sudah tidak ada lagi di dalam hati kita jengkel kepada siapapun. Hatta itu kepada nek cara cah nom barisan para mantan yang sudah membuat satu komunitas atau kepada teman bisnis atau siapapun itu. Lebih-lebih saya kasih pesan Mas Mbak rahimakumullah, bila hadir di ngaji kita Senin malam Selasa ini di majelis Unwanul Hikam ini kok masih ada yang tidak baik sama adik, sama papa, sama ibu, atau sama siapapun dari keluarga, kok masih meneng-nengan, please diresiki atine. Orang yang mau namanya orang bisa memaafkan dan meminta maaf itu menjadi syarat mendapatkan ampunan Allah, syarat mendapat rahmat Allah. Kok wonge urung gelem, orang pihak sana tidak mau, itu bukan urusan panjenengan. Yang penting panjenengan berbuat baik, gitu ya. Nah, dengan seperti itu biar ada bedanya sudah ngaji. Mosok wis ngaji karo wong ngejuk kongon, jangan Mas. Ayo, harus ada asar. Asar itu apa? Bekas dari ngaji itu. Satu ketika nanti kalau ada bekas ngaji itu enak nanti Mas. Sekian sering sekali, banyak sekali orang bertanya, Ustaz saya itu kalau ngaji kepengen bawa istri, tapi istri saya itu kalau diajak ngaji itu angele ora karuan, koyo tak lebok kiming di penjara itu angele. Ada lagi yang mengeluh, saya Ustaz kenapa berangkat ngaji sendirian sebagai seorang istri, diizini sih diizini, tapi suami saya tidak mau yang namanya ikut kajian. Wes pokoknya tidak mau. Sebenarnya bukan tidak mau, kita aja yang belum nunjukin akhlak orang yang sudah ngaji. Kalau akhlak orang yang sudah ngaji kita tunjukkan, bernama bisa memaafkan, longgar hatinya, mendoakan, terus kemudian akhlaknya baik dan sebagainya. Satu ketika pas pasangan sampean mumet,
Aku lagi mumet kok anu jawabannya. Lah kuwi jawabane ono nang ngaji. Ayo mangkat ngono. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, berarti dakwah yang paling simpel adalah asarul ilmi yang nempel pada diri kita. Insya Allah nanti dirasakan di sekeliling kita. Jangan sampai Mas, orang tua sampean ngelihat setiap malam sampean ngaji, tapi tidak melihat perubahan dari sampean ngaji. Tambah ngaji, tambah sombong. Jangan. Tambah ngaji yang untuk bahan ngaji langsung kena nggo nyerang liyane. Ojo lah ngomong. Ya. Malah wong tuane didalili, "Bapak, minum pakai tangan kiri kan Bapak tadi?" Ingat, itu adalah temannya setan. Yo ngono lah, ngono. Mending bapak dipijeti, kasih tangan kirinya dipijeti, sebelumnya sampean sudah bikinkan teh. Tangan kiri dipijeti, otomatis minumnya pakai tangan kanan. Habis itu Masya Allah, dadi dewe. Itulah akhlak orang yang sudah ngaji. Understand? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian ya. Ini ngaji perdana, kalau terlalu lama makruh mungkin. Mosok awal langsung suwi ya wis. Pendek dulu, besok insya Allah Senin mendatang kita balas dendam. Insya Allah. Mari bersama-sama kita tutup dengan istighfar, dengan doa. Bolehlah kemudian kita muter saling memaafkan. Gitu ya. Sepakat yang putra sama putra, yang putri sama putri. Kising pertama ngaji, aduh, oh no, putra kok sama putra, padahal aku di target loh. Mas-mas yang baru saja ngaji, besok ngaji lagi. Kalau jenengan datang ke sini sama pacar, insya Allah besok sudah putus dan sudah menjadi seorang istri, gitu ya.